mempersiapkan tema ini, apabila saya tengok tema ini dan pastor berikan kepada saya, dan saya cuba menghayati tema ini. Sebab hari ini kalau saya berkhotbah di sekolah minggu, ya mungkin saya akan cakap kamu anak-anak kecil bertumbuh. Tetapi sekarang saya berkhotbah kepada orang dewasa, ya, remaja hingga yang dewasa. Jadi kita semua yang ada di sini pernah menjadi anak kecil, amin. Ya, anak kecil yang telah bertumbuh di dalam iman sehingga pada hari ini kita masih duduk di sini. Sebab banyak orang yang dari kecil mereka sudah giat di dalam Tuhan, tetapi mereka sudah tidak ada di dalam gereja. Mereka sudah di sebelah sana, ya, set to say, ya. So kita yang ada di sini kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah anak kecil yang telah bertumbuh di dalam iman kita dan memegang iman kita sampai pada hari ini kepada Yesus. Amin, saudara. Ya, so untuk itu, ya, saya nak menyampaikan sedikit kesaksian mengenai seorang anak kecil, yaitu saya sendiri. Saya ketika saya kecil, yang saya ingat, ya, saya potong dari umur 9 tahun. Saya mulai bergiat di dalam Tuhan ketika berumur 9 tahun. Puji Tuhan, saya tengok anak di GBMKL. Kita melibatkan mereka di dalam firman Tuhan, di dalam pelayanan sejak kecil. Ya, yang ada yang menari, ada yang di depan. Ini semua sangat-sangat penting, saudara. Sebab ini akan membangkitkan iman mereka, akan memberikan rasa cinta mereka kepada Tuhan dalam pelayanan. Jadi setiap kita yang ibu bapa di sini, saya juga mau menggalakkan kita semua untuk melibatkan anak-anak kita di dalam setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan. Amin. Pada ketika itu umur 9 tahun, bapak saya, ya, dia membawa saya untuk pergi pertandingan nyanyi di antara seluruh daerah Belaga, di Pekan Belaga. So itu ialah sekolah minggu pertandingan menyanyi antara di kalangan anak-anak sekolah minggu di seluruh daerah Belaga itu. Saya pun pergi masa 9 tahun. Bapak saya kata, marilah kamu pergi menyanyi dengan orang. So saya pergi. Memang saya tidak pandai sangat menyanyi ikut chord. Saya pilih chord tinggi sangat mula-mula, pergi ke chorus nyanyi rendah, maka saya tidak dapat nomor, ya. Jadi oleh sebab itu, setiap yang menyanyi di sini, pilihlah chord yang sesuai. Sebenarnya kita semua boleh menyanyi, cuma kita salah pilih chord. Amin. Jadi pada waktu itu, sejak saya terlibat dengan itu, saya punya confident, keyakinan itu semakin bertambah. Balik dari Belaga, Pekan Belaga, kalau kamu tahu Pekan Belaga itu dari kampung saya ambil masa 1 hari naik perahu pada ketika itu, belum ada jalan darat, ya. Saya balik saja dari sana, wah, saya rasa sangat hebat. So, saya sudah menyanyi di Belaga, tahu tak? Macam Belaga itu sama seperti satu bandar yang sangat besar. Sebab saya ini jauh di kampung, sangat pedalaman, ya. So saya balik di kampung hari Minggu tersebut. Bapak saya kata, nanti kamu pergi saksi nyanyi seorang diri, ya, solo di depan. Saya kata, oke. So saya bawa lagu yang saya nyanyi di pertandingan itu. Tapi kali ini bapak saya tukar chord sesuai dengan chord saya. Bapak saya main gitar. Dan sejak dari itu, anak-anak sekolah minggu di sekolah minggu kami, mereka pun mau buat seperti saya. Mereka mau buat seperti saya, dan ramai kanak-kanak sekolah minggu yang mulai bergiat untuk menyanyi. Start daripada menyanyi dulu, ya, start dari menyanyi, dan akhirnya budak-budak lelaki yang nakal-nakal pun, mereka pun membentuk kumpulan mereka, dan mereka pun pergi bersaksi nyanyi. Saya kalau di gereja kami SIB di kampung, kami kata kesaksian nyanyi, ya. So kalau kita persembahan lagu, kalau di sini kan, setiap kebaktian mesti ada kesaksian nyanyi. So ini kumpulan bapak datang menyanyi di depan, wah, kumpulan ibu menyanyi di depan, muda-mudi. Kalau ada pelawat lagi lah, sangat-sangat seolah-olah ada pertandingan di antara kaum bapak, kaum ibu, muda-mudi sekolah minggu. So kami yang kecil, setiap kali ada pelawat datang, sekolah minggu kami tulis satu kertas kepada pemimpin, tolong berikan masa kepada kami sekolah minggu untuk menyampaikan satu lagu. Begitu kalau kami di kampung. So pemimpin akan membaca, oh, di sini ada satu surat, sekolah minggu mau menyampaikan lagu, dipersilakan. So kami pun pergi di depan. Jadi kami sudah mulai terlibat, dan di dalam sekolah minggu kami sangat giat. Saya darjah 3, darjah 4, darjah 5.
kami masa Darjah 4 kalau tak silap saya. Masa itu ada kebangunan rohani di gereja kami. Bermula dari kanak-kanak, bermula dari sekolah minggu. Ada satu lawatan daripada daerah, persatuan pastor-pastor daerah datang melawat di kampung kami. Dan di situ di dalam kebaktian itu, yang first group yang dijamah bukan orang dewasa, bukan pelayan-pelayan, tetapi anak sekolah minggu, termasuk saya, saudara. Jadi pada masa itu saya tidak tahu kenapa saya menangis. Masa kami di doa, kenapa saya menangis? Saya tengok sebelah menangis. Kenapa kami menangis? Saya mau stop, saya menangis. Tetapi tidak boleh. Sebab hati kami sudah dijamah oleh Roh Kudus. Dan kami akhirnya menjadi anak sekolah minggu yang sangat bangkit, luar biasa. Dan sehingga ini mengakibatkan semua di gereja mengalami satu perubahan, yaitu gelombang revival di dalam gereja kami, saudara. Banyak anak-anak dipakai Tuhan dan membangkitkan keluarga-keluarga yang selama ini yang begitu rosak, yang hancur, hampir hancur dan sebagainya. Dan saya masih ingat pada waktu itu gereja belum ada lagi main rebana, orang dulu panggil main tambourine. So ada satu cikgu kami dari kampung saudari Florence, nama dia Cikgu Bio Ajan, mungkin kamu kenal. Ya, so dia datang, dia menjadi guru di sekolah kami dan dia ajar bermain tambourine. So saya dengan kawan saya, kami sangat entusias, sangat berkobar-kobar. Orang kata menyanyi, pergi menyanyi. Orang kecuali main musik lah, belum pandai main musik ya, mungkin laling lah. So bermain rebana, wah kami pergi. So orang yang pertama bermain rebana di kampung kami lah, saya dengan seorang kawan, ya dari sekolah minggu. Jadi ya, mungkin kamu tidak pernah nampak saya menari sekarang lah, sebab perubahan size. Tapi jangan tak tahu ya, saya masih ada lagi kan, Lesta ada lagi bakat tuh di belakang-belakang. Di sekolah saya masih ajar budak-budak girls brigade saya permainan menari tambourine di sekolah. Ya, so jadi kesimpulan daripada kesaksian saya ini, ya, saya menjadi remaja yang sangat aktif di dalam pelayanan. Ya, memang ada jatuh bangunnya, tetapi saya pikir dasar itu paling penting. Amin, saudara. Ya, dasar yang diletakkan oleh bapak saya di dalam kehidupan saya itu menyebabkan saya sampai hari ini berkobar-kobar di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi mari kita tengok, ya, anak kecil yang bertumbuh di dalam iman. Pada hari ini saya akan narrow down, saya akan mengecilkan fokus khotbah saya ialah tentang iman, dan juga nanti memiliki iman bagaimana seperti seorang anak kecil. Oke? So, pertama sekali sebelum kita melihat apa itu topik ini, saya akan mengupas dulu tentang iman. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Engkau yang baik, Tuhan. Engkau Tuhan telah memilih kami untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena istimewanya kami, Tuhan, tetapi karena Engkau Tuhan yang terlebih dahulu memilih kami, Tuhan. Maka kami ada pada hari ini karena Engkau berkenan kepada kami, Tuhan. Berilah kami Tuhan satu iman yang kuat, ya Tuhan Yesus, agar kami Tuhan terus, ya Tuhan, bergerak, bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan. Sebab tanpa iman, Tuhan, apa yang kami ada semuanya sia-sia, ya Tuhan. Haleluya. Saya berdoa, Tuhan, sebentar kami akan menerokai tema ini, ya Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat untuk memahami. Dan bagi saya, Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan ini, biar hanya perkataan dan firman yang datang daripada Tuhan itu yang saya sampaikan, Tuhan, bukan dari keinginan, dari kedagingan saya sendiri, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Kau pimpin kami, biar kami terus fokus di dalam pelajaran kami pada hari ini. Dan biar kami sama-sama diberkati dan dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. So, mari kita tengok dulu apa itu iman, ya. Jangan kita nak bertumbuh, tapi apa itu iman? Oke, so iman, yang saya akan sampaikan dulu ada 4. Iman ialah percaya walaupun belum melihat, belum mendapat, dan belum menerima. Kadang-kadang kalau orang janji sesuatu dengan kita, saya akan beri kepada kamu. Sama ada kita mau percaya atau tidak orang tersebut. Kadang-kadang ada orang suka berjanji dengan kita. Saya akan bagi kamu, ya. Lepas itu tunggu. Tidak boleh dipercayai.
Tetapi ya, Tuhan kata, Yesus berkata, kata Yesus kepada Thomas sebenarnya ini ya. Kata Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oke, iman sebenarnya ya. Apabila orang sudah mengatakan begini, walaupun kita belum dapat, kita sudah percaya. Kita sudah menerimanya. Kita sudah tangkap di dalam hati bahwa itu akan menjadi milik kita. Itu dipanggil iman. Ya, so walaupun contohnya yang ini ya, ini ialah kisah Thomas apabila Yesus bangkit dari kematian dan mereka kata Yesus ada datang di sini menunjukkan dirinya, ada bersama-sama dengan kita. Dia tak ada pada waktu itu dan dia kata, "Oh, saya tak percaya dia bangkit, melainkan saya mencucuk jari saya di lukanya." Ya. Dan pada ketika itu Yesus ada, apabila Yesus ada dan dia datang, dia kata, "Oh, Thomas, kamu nak cucuk tangan kamu. Nah, mari." Ya. So, dia kata, "Baru saya percaya sekarang." So, Yesus kata dengan dia, "Karena kamu telah melihat aku, baru kamu percaya." Sebenarnya Tuhan kata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada satu billboard, ada satu poster di NKVE. Kalau lalu di sana dulu dia kata, "Seeing is believing." Ya, sebenarnya itu menyalahi firman ya. So itu yang dunia kata, "Kamu nampak baru kamu percaya mah," kan? So saya tunjukkan bukti baru kamu percaya. Tetapi Tuhan itu dia punya konsep sangat berbeza dengan dunia. Jadi karena apa? Sebab kalau kita ada iman, kita akan percaya walaupun tidak melihat. Contohnya orang kata ada atheist. Orang atheist dia kata, "Saya tak percaya ada Tuhan." Mana ada Tuhan? Tunjuklah saya mana Tuhan. Ya, kita memang tidak pernah nampak Tuhan. Siapa pernah nampak Tuhan di GBM Care? Puji Tuhan, dia mungkin boleh balik ke surga lah kalau sudah nampak Tuhan ya. Jadi kita tidak pernah nampak Tuhan lagi, tetapi kita percaya ada Tuhan. Amin, saudara. Ya, itulah iman. Dan kedua, iman adalah dasar kehidupan Kristen. Oke? Karena tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ya. Karena tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. So itulah dasar kita. Kalau kita tidak iman, kita percaya kepada Tuhan, saya orang Kristen, tapi kita tak percaya. Kita tak percaya pun ada Tuhan. So itu adalah sia-sia, ya. Yang ketiga, iman ialah pengakuan akan kebesaran Tuhan. Oke? Yang ketiga, ya, iman adalah pengakuan akan kebesaran Tuhan. Ya. So, Yesus setiap kali di dalam Injil, setiap kali orang pergi kepada Yesus, contohnya orang yang berdosa, orang yang sakit pergi kepada Yesus dan mereka disembuhkan. Yesus kata dengan mereka, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kenapa imanmu telah menyelamatkan engkau? Sebab sebelum mereka pergi di situ, mereka sebenarnya sudah ada di dalam hati mereka. Mereka sudah tahu bahwa Yesus boleh melakukan sesuatu kepada keadaan mereka, situasi mereka. Yesus mampu mengubah kehidupan mereka waktu itu. Contohnya wanita yang pendarahan 12 tahun, ya, yang disembuhkan oleh Yesus. Contohnya lagi wanita Samaria yang di perigi itu, di tepi perigi itu, dia berdosa, diikat dengan dosa perzinahan. Yesus kata dengan dia, "Pergilah, jangan berbuat lagi, jangan berdosa lagi, imanmu telah menyelamatkan engkau," kan? Okay? Dan banyak kes di dalam Alkitab. Yesus mengatakan juga kepada Nikodemus, okay? Imanmu telah menyelamatkan engkau dan sebagainya. Okay? Jadi apabila kita mengaku bahwa Tuhan itu, ya, dia mampu melakukan, okay, sesuatu, maksudnya kita mempunyai iman. Pengakuan kita akan kebesaran Tuhan. Dan keempat, iman itu adalah perlengkapan senjata Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 16. Okay, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Okay, ini sangat penting bagi setiap anak-anak Tuhan. Kalau kita ada iman, kita dapat menangkis apa yang orang lain cuba lemparkan kepada kita. Apa
apa yang orang lain cuba masukkan di dalam pikiran kita, cuba menyesatkan kita, cuba menyampaikan sesuatu prinsip yang berkontra dengan prinsip yang Tuhan sudah berikan kepada kita selama ini. Jika kita tidak ada perisai iman, saudara, kita akan mudah dipedaya, kita akan mudah disesatkan. Contohnya seperti case yang berlaku sekarang ini. Ada orang kata Israel ialah pendatang di tanah itu. Kalau kita kenal firman, kalau kita baca sejarah, mereka adalah penduduk asal di tempat itu. Sama seperti orang-orang kita di sini. Kita adalah penduduk asal di tanah ini. Ya, walaupun ada orang lain yang mengatakan mereka adalah warga negara, mereka adalah bumi putra. Kita adalah bumi putra yang asal-asal asli, tahu? Contohnya seperti orang-orang asli di sini. Jadi mereka sebenarnya begitu. Oke, jadi janganlah kita mudah disesatkan, dipesongkan. Sebab kalau kita ada satu pegangan, yaitu iman, kita tidak akan mudah dipedayakan. Oke, contohnya dalam ini di dalam firman Tuhan ini kata, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, iblis akan coba menjatuhkan kita, coba akan menembak kita, coba akan coba mensasarkan di mana kelemahan kita, ya, dengan menggunakan panah. Ya, kalau kita tahu panah itu bagaimana, dia sangat tajam dan dia akan mencari tempat yang sangat, dia akan aim, saudara. Kalau kita tengok panah, bukan orang sembarangan letak, tau. Oke, kalau panah itu you kena aim dulu. Dengan mata pun sepet sebelah. Oke, dia akan aim tempat di mana dia mau meletakkan senjata itu. Biasanya senjata si jahat ini, panah dia akan akan mengena pikiran kita, menyentuh kita punya hati, emosi kita. Jadi iblis juga tahu bagaimana nak bermain dengan emosi kita, dan akhirnya sekiranya kita tidak ada perisai iman, kita akan mudah dihancurkan. Ya, so jangan sampai itu terjadi kepada kita semua. Amin, saudara. Oke, so hari ini ya saya akan terus bercakap tentang memiliki iman seperti seorang anak kecil. Oke, mari kita baca di dalam Matius 18 ayat 1 hingga 5. Oke, Matius 18 ayat 1 hingga 5. Oke, yang merah itu ialah apa yang Yesus katakan, ya. So, dan yang perkataan tulisan yang hitam itu ialah ya tulisan yang kenyataan, tetapi yang merah itu ialah kata-kata Yesus. Oke, ini ialah tentang anak-anak murid Yesus bertanya kepada Yesus. Oke, siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ya, so mari kita baca ya. Matius 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Amin. So, next. Ya, so tema kita memiliki iman seperti anak kecil. Oke, apa yang Yesus coba ajarkan di sini? Oke, bagaimana ajaran yang coba Yesus nak sampaikan? Oke, yang pertama. Yang pertama yaitu bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Ya, bukan Tuhan nak suruh kita merengek-rengek seperti anak kecil, tetapi biar kita punya pemikiran itu sama seperti anak kecil yang tulus, ya, yang tulus di hadapan Tuhan. Oke, so contohnya di dalam ayat 3 berkata, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara, kalau kita mau ya masuk dalam kerajaan surga, dan kalau kita nak tahu siapa yang terbesar di sana, ya, kita haruslah bertobat. Bertobat seperti anak kecil
yaitu menyesali perbuatan dan sungguh-sungguh mengaku diri di hadapan Tuhan. Kalau kita tengok budak kecil, kalau dia melakukan sesuatu kesalahan dan ibu bapa dia menegur dia dan mungkin juga merotan dia, dia akan sungguh-sungguh meluahkan perasaannya. Saya takkan buat lagi, menangis, meraung dan sebagainya, kan? Ya, dan seorang anak kecil apabila ditanya, oleh orang dewasa dan sebagainya, dia biasanya bercakap benar. So sekiranya anak-anak kita, dia selalu mendengar perbualan kita dengan ibu bapa kita sebagai orang dewasa, dan anak-anak kita sebenarnya meniru apa yang kita bercakap. Dan dia juga akan, kalau orang tanya tentang keluarga, anak itu akan bercakap dengan sangat-sangat benar. Ya, pada tahun lepas, mana Lina ya? Mana Lina? Sekolah minggu. Oh, ya, pada tahun lepas Judah dia sekolah minggu, sekolah di Tadika Lina. So, cikgu dia mengajar tentang alkohol dan merokok. Jangan minum alkohol dan merokok. Ya, sebab ini merosakkan merosakkan kesehatan kamu. Jadi cikgu dia tanya, siapa di sini ibu bapanya yang merokok dan minum alkohol? Judah angkat tangan. Haleluya. Aduh. Dan cikgu dia, guru besar tu, suami dia pun pastor. Dan dia tahu juga Bapak Judah ni seorang yang melayani Tuhan. Betulkah? Lina terkejut. Lina nampak. Betulkah? Lina kata mungkin dia tak faham. Ya, so kalau kita tanya Judah pada tahun lepas, dia tahap pemahaman dia tentang sesuatu soalan itu kurang. Ya, belum lagi faham sangat apa sebenarnya. Jadi dan cikgu dia tanya Lina, Judah, tapi Judah kata angkat tangan no. Betulkah Judah? Betul. Papa saya minum, dia cakap. jadi cikgu dia nak percaya cakap Judah, tapi puji Tuhan ada Lina di situ. Amin. So, ya memang tidak, ya tetapi mungkin dia tengok, mungkin dia fikir minuman-minuman yang lain, ataupun mungkin dia sudah mixed up, ya. So kalau seorang anak yang boleh berfikir, sebenarnya dia akan beritahu perkara yang benar. Tapi ya, so begitulah, ya. Walaupun mungkin ketika itu dia mungkin dia trap ke, tak tahu bagaimana. Dia memang seorang, kalau dia orang tanya apapun dia akan angkat tangan. Ya, so dia seorang anak yang luar biasa lah sebenarnya Judah ni, ya. So dia seorang anak biasanya tidak akan berselindung, dia tidak akan menyembunyikan. Tak tahu, mungkin dia pergi keluarin bapak dia akan minum ke, tak tahu. Tetapi setahu saya tidak minum dan tidak merokok lah, ya. Tetapi itulah yang saya kata, anak kecil dia sebenarnya sangat ikhlas di dalam percakapannya, ya. So banyak kita tengok kadang-kadang ibu bapa nak menyembunyikan sesuatu daripada orang lain, tetapi anak dia akan tidaklah papa, bukan begitu dan sebagainya, kan. So itu sebab kita, ya, bagaimana kita harus bertumbuh. Sebenarnya kita haruslah menjadi seperti anak kecil yang sebenarnya sangat-sangat tulus dan ikhlas di dalam hal yang kita lakukan, ya. So yang kedua, Yesus mengajar, ya, cara kita untuk naik adalah dengan turun. So di dalam hal ini Yesus sebenarnya, contohnya ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Ajaran Yesus tidak sama seperti selama ini yang didengar oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan sebagainya. Tetapi cara dia mengajar, dia katakan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Hal ini menyebabkan orang lain akan berfikir. Ajaran setiap perkataan Yesus itu kita harus berfikir. Dia ada banyak makna yang sebenarnya yang sangat mendalam di dalam ajaran dia. Jadi sebenarnya Yesus melihat di dalam hati murid-muridnya yang mengikut dia pada masa itu, mereka sedang membangga-banggakan iman mereka, ya. Ada yang rasa diri mereka hebat daripada antara satu sama lain. Ini orang panggil sombong rohani, ya. So, tapi Yesus sebenarnya mengajar setiap kita biar kita memiliki hati, memiliki kerendahan hati untuk
menjadi yang terbesar di surga. Oke? So, saya harus semakin kecil, berkurang, dan Tuhan harus semakin bertambah besar. Bukan kita semakin membesar. Kalau kita besar secara fizikal mungkin sebab makan, puji Tuhan lah ada makan sebab kita makan kan. Tapi jangan karena kesombongan kita membesar, jadi kita akan jadi binasa. Di dalam Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ya, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu menyombong-nyombong. Tuhan, saya sudah banyak lakukan hal ini. Kenapa Tuhan tidak memberkati lagi? Tuhan, saya dan keluarganya, saya sudah memberikan semua duit kami dan berkorban dan sebagainya. Dan kita menuntut Tuhan lagi. Ya, kadang-kadang kita rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita selalu saya buat lebih daripada dia. Kenapa dia juga pula yang dapat lebih? Contohnya di dalam tempat kerja. Kita rasa kita sudah buat yang sangat baik. Tapi adakah kita tahu apa yang orang sedang buat? Mana kita tahu orang tua sungguh-sungguh siang dan malam di dalam tu dia melakukan kerja lebih baik daripada kita. Hanya bos yang tahu. Ya, kadang-kadang di tempat kerja kami ada orang kata apabila masa kita nak naik gaji itu, semua orang akan bertanya, oh kamu naik berapa persen? Kamu naik berapa persen? Ada yang begitu marah, wah saya sudah buat begitu, buat begini, tapi saya dapat begini saja. Kamu berapa? Tanya saya. Saya puji Tuhan, saya dapat seperti, walaupun tidak dapat saudara. Contohnya kenaikan gaji itu, pengetua kata dengan kami kenaikan gaji, contohnya gaji kita, basic gaji kita 2.000. Kita akan naik 1% to 5%. So, kamu darablah berapa? Kononnya berapa ratus ada kenaikan. Ya, biasa kalau orang tanya saya, berapa kamu punya? Kamu ni selalu diam saja. Saya kata, puji Tuhan ada kenaikan, tiada kekurangan. You selalu tidak. Sebenarnya kalau saya nak marah, ada banyak hal saya mau marah tahu saya kata. Tetapi bersyukur saja apa yang ada. Ada naik, bersyukurlah. Kalau kamu tak tu, pergi cakap dari yang putus yang marah sini, apa tu meracuni fikiran satu orang ni, satu orang dan semua orang akan bercakap, wah kedekut. Saya kata, pengetua sudah cakap, saya kata 1 to 5% only kenaikan kita. Okay? Sebab berdasarkan pendapatan lah. Mungkin tak tahu yang lain. Mungkin Pastor Habil naikkan gaji pekerja dia mungkin 10%. Wow, luar biasa itu. Ya, 10%. Okay? 0.5. Betulkah apa yang saya kata ni? Begitulah. Okay? 1 hingga 5% sahaja. So, puji Tuhan lah kalau ada naik berapa persen kita bersyukurlah. Ya, jangan ada pengurangan saja. Betul. Ya, so biar kita selalu bersyukurlah ya dengan apa yang kita ada. So, firman Tuhan kata kalau kita mau besar di dalam kerajaan surga, okay? Dialah yang terbesar dalam kerajaan surga, yaitu yang merendahkan diri, menjadi seperti anak kecil. Sebab apa? Anak kecil biasanya dia tidak akan menyombong-nyombong, okay? Ya, dia Tuhan mau kita bergantung kepada Dia dalam apa juga yang kita lakukan, bukan memperbesar-besarkan kita punya keegoan, kebolehan kita. Apa yang kita miliki sebenarnya kerana Tuhan itu sendiri, Tuhan yang berkenan, ya, saudara. Ya, saya simpan. Okay, next. Yang ketiga, anak kecil yang menyambut Yesus dengan ikhlas. Orang Indonesia memanggil polos, ya. Ikhlas. Alright. So barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Saya tidak pernah nampak orang dia tengok satu baby yang comel, tapi dia akan comel, nak pergi ambil kan. Sampai anak kita sudah besar pun, comel. Saya tengok Nona, walaupun dia sudah 17, masih comel. So, bagi saya, bagi kita, ibu bapa, kita menyambut anak kita dengan apa? Ikhlas. Kalau kita tengok satu baby yang comel di gereja kita, baby itu tidak balik kepada ibu dia.
Siapa dulu ambil tuh baby? Saya ingat dulu masa Judah kecil. Sana sini. Mana sudah Judah? Oh, dia sudah tidur dengan satu orang sana. Sebab apa? Kita menyambut seorang anak kecil itu. Kita rasa seperti apa? Dengan begitu ikhlas. Kita tidak berpura-pura. Oke? Tidak berpura-pura, tetapi kita penuh kasih. Itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menyambut dia. Ya, menyambut dia dengan keikhlasan kita. Dengan ketulusan, penuh kasih. Tuhan mau kita memiliki satu hubungan yang erat, yang rapat dengan dia. Tanpa ada sesuatu yang membatasi. Itu sebab anak siapapun dia, kita tengok, wah, comel. Kita rasa macam nak pergi pijit je. Kan? Saya ada nampak, dia nampak di barisan orang nak pergi makan, beli KFC ke apa. Mak dia pegang di budak di depan, budak-budak di belakang meloncat. Kenapa nih dia orang ni? Saya tengok, oh rupanya ada satu baby comel di depan. Semua so mak dia tahu orang geram dengan anak dia yang comel, dia pun senyum-senyum. Lepas tu, ya begitulah. So kita harus menyambut Yesus. Sama seperti menyambut anak kecil. Amin, saudara? Alright. Dan seorang anak kecil, yang keempat, dia akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. So biar kita sekarang yang ada di sini ialah contohnya di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini sebenarnya satu ayat yang sangat popular. Ya, apa yang kita buat, apa yang kita hadapi, kita sebenarnya dapat lakukan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Seorang anak kecil dia tidak dapat melakukan apa-apa sekiranya ibu bapanya tidak support dia. Sekiranya ibu bapa itu tidak memberikan kepada dia, tidak menyediakan. Contohnya anak kita nak pergi sekolah. Kalau kita tak memberi duit, ataupun contohnya anak sekolah yang jauh, kalau kita tak hantar mereka ke sekolah, bagaimana mereka nak ke sana? Sebab anak itu sepenuhnya bergantung kepada kita sebagai ibu bapa. Ya, so kalau kita ibu bapa tidak memberikan, tidak menyediakan bagi anak-anak kita, bagaimana mungkin mereka dapat menerima? Jadi saudara, biarlah kita hari ini sama seperti seorang anak kecil yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan mau, ya, Tuhan mau mengajarkan kita semua ini berdikari. Bukannya kita nih, nak makan pun Tuhan suap dan sebagainya. Sama seperti kita sebagai ibu bapa kita mengajar anak-anak kita untuk berdikari, untuk boleh pergi keluar sana dan menempuh pelbagai persoalan di dalam hidup mereka, dugaan, cabaran dan sebagainya. Anak-anak Tuhan dia boleh, sebab apa? Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Ya, kita harus bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung yang lembek. Bergantung Tuhan di sini maksudnya apapun yang kita hadapi, kita tahu ada satu Tuhan, ada satu individu yang akan backup kita, saudara. Ya, so kita haruslah beroleh kekuatan ini, yaitu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Dan yang terakhir, saudara, sudah nih, cepat saja saya punya pada minggu ini. Ya, seorang anak memiliki iman seperti seorang anak kecil, dia akan sentiasa kagum dan terpesona akan kebesaran Tuhan. Ya, so contohnya di dalam Mazmur 8 ayat 2 hingga 9 ini, dia kata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu mengatasi langit, dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga kau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, sampai di situ dulu. Ya, so seorang anak kecil dia sangat kagum dan terpesona.
Saya selalu ingat masa kecil dulu sebab di kampung, kalau kita keluar dari rumah pada waktu malam, tidak ada hujan dan kita akan nampak langit begitu terang sekali. Ya, dengan bintang-bintang yang bergemerlapan. Kita akan, wow, hebatnya. Satu saja yang saya akan ingat, wow, Tuhan itu maha besar. Ya, kalau saya ambil flight, siapa yang macam saya? Kalau saya naik flight, saya di atas awan, lihat awan-awan itu, wah, hati saya sangat bersuka cita. Walaupun saya kadang-kadang takut apabila ada itu gegar-gegar, tetapi saya akan selalu menyanyi, menyatakan, wah Tuhan, sungguh ku terpesona. Macam-macam lah lagu yang akan datang. Ya, untuk selain saya menghilangkan rasa takut, tetapi saya juga rasa begitu kagum akan kebesaran Tuhan. Jadi seorang anak kecil, dia sebenarnya, kalau kamu tanya budak kecil, kamu tanya siapa idola kamu, dia akan beritahu, wah, bapak saya, daddy saya. Kenapa kamu cakap macam tu? Ya, dia yang paling strong. Kenapa dia strong? Dia boleh angkat saya. Ataupun simple, nampak seperti simple, tetapi bagi dia itu yang paling luar biasa. Ya, so biarlah pada hari ini kita memiliki iman seperti anak kecil, yaitu iman yang tidak dapat digoyahkan, iman yang selalu bergantung kepada Tuhan, iman yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Ya, jadi sebagai seorang anak kecil, kita haruslah begitu datang dekat kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan itu, ya, sebab Tuhanlah Bapa kita. Dialah yang menyediakan bagi kita. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, sama seperti anak kecil, dia tidak akan dapat berbuat apa-apa sekiranya ibu bapanya tidak menyediakan bagi dia. Dia tidak akan dapat menukar lampinnya sendiri. Dia tidak akan dapat membuat susunya sendiri kalau Tuhan tidak menyediakan bagi dia. Jadi bagi kita saudara yang sudah matang di dalam Tuhan pada hari ini, saya mau supaya kita ingat akan bagaimanakah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya juga mau mengambil kesempatan ini untuk menyarankan kepada ibu-ibu bapa yang ada di sini untuk melibatkan anak-anak kita, mendedahkan mereka dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Sekiranya kita tidak mau anak kita terpesong, biar kita mendedahkan anak-anak kita dengan apapun pelayanan yang ada, supaya dari situ mereka belajar, wah, ada sukacita di dalam pelayanan. Bukan kerana kita tengok, oh, anak saya ini tiada bakat langsung lah, saya tak tahu mana nak letak dia. Bukan begitu, saudara. Ada sesuatu yang ada permata di dalam diri dia sebenarnya. Kita harus cungkil dan kita harus tunjuk jalan bagi dia. Ya, saya juga sangat terdorong dengan cara Pastor Habib dan Pastor Lesta mendidik anak mereka. Ya, mereka dari kecil mereka sudah mendedahkan dengan pelayanan musik dan apa yang boleh dibuat, mungkin sukan. So kadang-kadang kita ibu bapa dengan kesibukan kita oh tak apalah, dia janji kita bawa anak kita pergi sekolah, balik selamat, sudah cukup. Tapi sebenarnya saudara, ada banyak hal lagi yang kita boleh lakukan untuk anak-anak kita. Tidak semestinya, ada banyak hal juga sekarang yang kita hidup di bandar ini, anak-anak kita mau hantar sesuatu ke suatu tempat tetapi memerlukan bayaran. Itu juga membatasi kita. Jadi kalau itu memerlukan bayaran saudara, saya nasihatkan kita untuk mengambil masa untuk menemani anak kita, membawa mereka bersukan kah, hujung minggu bawa mereka jalan-jalan kah. Kita nak spend time dengan mereka. Sebab anak-anak kita sebenarnya, terutamanya di bandar ini, mereka sebenarnya sangat membosankan hidup mereka. Kalau saya bayangkan kehidupan anak saya dengan cara hidup saya zaman dahulu, tidak ada yang membatasi kita. Saya dulu balik sekolah, simpan bag, pakaian, terjun di sungai. Tiada orang datang marah. Mak ayah tak pernah datang dengan rotan, balik. Tiada orang tengok kita sepanjang masa. Kita pandai mandi, kita pandai naik, kita pandai pakai baju, kita pandai, dan kita cari kawan kita dan sebagainya, dan kita akan balik. Kita punya kehidupan sangat kita memiliki zaman kanak-kanak yang begitu sempurna sekali. Kasihan ya anak-anak kita. Balik sekarang di sekolah, kita terus lock pintu kita depan, lock lagi di sini, dan mereka di dalam rumah. Tengoklah kau TV di sana. Merepulah kita semua, ya. Dan begitulah yang terjadi dengan anak-anak kita zaman ini. Memang kita tak boleh nak elakkan,
Tapi kalau boleh kita ambil masa. Saya sendiri pun bersalah dalam hal ini. Ya, saya berani mengatakan di sini sebab saya pun kadang-kadang beratnya tulang. Ya, tetapi saya juga mau menggalakkan anak-anak, untuk terlibat. Kadang-kadang saya akan bawa mereka pergi ke taman. Itulah, bersyukur ada taman di depan rumah. Kalau zaman dahulu kita suruh anak kita tak payah pun, tapi sekarang lain. Kita harus ada di situ. Kalau tidak, tak tahu siapa yang bawa dia, ya. Jadi kita harus ada, sekurang-kurangnya kita duduk di situ, biarlah dia main. Ya, so bagi ibu bapa saya juga ingin menyarankan kita semua ambil masa kita untuk bersama-sama dengan anak kita, luangkan masa dan kenal pasti kelebihan, keistimewaan anak-anak kita supaya mereka mendapat satu laluan yang baik di dalam kehidupan mereka dan mereka juga berpeluang suatu hari nanti untuk melayani di dalam gereja, melayani orang lain, ya, supaya kita sama-sama dibangkitkan sebab mereka suatu hari nanti akan menjadi pemimpin di dalam gereja, di dalam masyarakat kita, dan biar mereka belajar dari sekarang, ya. So sama seperti kalau saya pikir kalau bapak saya tidak buat begitu dulu dengan saya mungkin tidak akan seberani begini di depan sini, ya. Sebelum naik di sini pun gegar juga lutut, ya. So jadi biar kita sama-sama, biar kita sama-sama menggalakkan anak-anak kita di dalam gereja ini adalah anak kita semua, bukan anak saya saja. Saya punya 2 saja. So saya akan juga menggalakkan anak-anak yang lain, ya. So puji Tuhan, saudara, mari kita sama bangkit berdiri. Ya, ini saja firman Tuhan yang